Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, menghadirkan kita pada malam Jumat, malam untuk kita bersama-sama mengingati lebih tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan mengingati kepada beliau adalah mengingati anugerah dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Antum hadzi minal umam wa ana haddukum minan nabiyyin. Kamu adalah peruntukan yang dijadikan oleh Allah untuk aku daripada sekalian ramai umat, dan aku adalah peruntukan yang dijadikan oleh Allah untuk kamu. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani kita umat ini adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad berbandingkan umat-umat yang lain. Dan Allah memilih untuk kita Nabi Muhammad berbandingkan kepada nabi-nabi yang lain. Kata-kata ini mengandung arti yang begitu dalam. Untuk seseorang itu merasa terhormat, bangga karena mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabbi, inni ajidu fil alwah." Ya Allah, aku dapat mengetahui, yakni dengan diberitahu, bahwasanya dalam Lauhil Mahfuz ada satu umat yang mereka kalau berazam untuk berbuat kebaikan tapi tidak terlaksana, hanya azam saja, maka engkau catat azamnya satu pahala. Jadikan mereka itu umatku, kata Nabi Musa. Allah berfirman, itu umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, "Ya Rab, aku dapati dalam Lauhil Mahfuz bahwa ada umat yang kalau berazam melakukan kebaikan lalu dilakukan kebaikan itu, engkau beri 10 pahala dan engkau lipat gandakan mengikut kehendakmu. Jadikan mereka itu umatku." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu umatnya Nabi Muhammad, atau mereka itu umatnya Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Allah, aku dapati dalam Lauhil Mahfuz satu umat yang kalau berazam melakukan maksiat tapi tidak dilakukan maksiat itu, engkau catat satu pahala." Azam nak buat dosa tapi tak dibuat karena takut kepada Allah, engkau catat satu pahala karena meninggalkan maksiat. Jadikan mereka umatku. Kata Allah, mereka itu umatnya Ahmad. Kalau Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi, aku dapati dalam Lauhil Mahfuz satu umat, kalau mereka melakukan satu dosa, satu maksiat, engkau catat untuknya satu dosa. Jadikan ia umatku." Maka Allah berfirman, mereka itu umatnya Ahmad. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, aku dapati dalam Lauhil Mahfuz satu umat, mereka berada di penghujung, tapi mereka orang pertama yang masuk syurga. Jadikan mereka umatku." Kata Nabi Musa. Allah menjawab, "Itu umatnya Ahmad." Oh, setiap kali Nabi Musa minta satu kebaikan untuk umatnya, Allah sediakan kebaikan itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, engkau jadikan kebaikan-kebaikan tadi itu untuk Ahmad dan umatnya Ahmad. Jadikan aku sekali umatnya Ahmad." Daripada hadis ini kita tahu betapa hebatnya ini umat yang dipilih oleh Allah atau diperuntukkan oleh Allah
untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ini semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada umat ini karena nabinya adalah nabi yang terpilih dan nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So, tak lama lagi kita akan menghadapi Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah lahir sentiasa dalam hati dan jiwa kita kerinduan kepada beliau, ta'zim pada beliau, iman pada beliau, penghayatan tentang sirah beliau. Barulah itu kita sampai kepada matlamat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah sentiasa lahirkan dalam hati dan jiwa kita penghayatan tentang Rasulullah, peneladanan tentang Rasulullah, sehingga kita sentiasa dekat dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin, amin, amin. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Ibrahim menjauhkan diri dari mereka, daripada ayahnya dan orang-orang yang menyembah berhala, dan menjauhkan diri daripada sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala yang disembah, min dunillah, yang disembah selain daripada Allah, wahabna lahu ishaqa wa yaqub, maka kami hebahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami jadikan nabi. Ishaq nabi, Yaqub nabi. Ayat ini berbicara tentang pergaulan. Dengan siapa kita bergaul? Pada ayat ini Nabi Ibrahim meninggalkan suasana lingkungan pergaulan yang tidak baik. Suasana kekufuran, lingkungan kekufuran, di mana ayahnya menyembah berhala. Ya, ini sini ayahnya, pak saudaranya lah, sebagaimana saya bahaskan pada pertemuan yang lalu. Dan lingkungan masyarakat yang menyembah berhala. Di sini Nabi Ibrahim menjauhkan diri daripada ayahnya, menjauhkan diri daripada masyarakat sekelilingnya, dan menjauhkan diri daripada sembahan-sembahan yang disembah oleh mereka. Yang disembah ini kan batu. Kalau kita dekat dengan sembahan itu, ya dekat dengan batu. Tapi kenapa Nabi Ibrahim menjauhkan diri daripada batu sembahan itu? Ianya adalah bukan karena batunya, tapi karena apa yang menjadi keyakinan orang yang meyakini batu tadi ada unsur ketuhanan, walaupun kita sebagai orang beriman kepada Allah melihatnya itu batu, karena orang lain meletakkan keyakinan yang sesat kepada batu, kita pun tak boleh mendekati apa-apa yang diyakini oleh orang lain, adanya keberkatan ataupun adanya ketuhanan, supaya tidak mengikrar, membenarkan sikap mereka akan keyakinan mereka terhadap batu tadi sebagai Tuhan. Oleh sebab itu kita, kenapa tidak dibolehkan untuk berada di tempat-tempat sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa saja namanya? Apa sebabnya kita tidak boleh berada di situ, masuk di situ? Karena di situ disembah selain daripada Allah. Nabi Ibrahim menjauhkan diri bukan daripada orang yang menyembah saja, tapi menjauhkan diri daripada sembahannya, tempat sembahannya, supaya tidak terlibat bersama dengan orang-orang yang mensucikan tempat-tempat yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, memuliakan orang yang menyembah Allah dan memuliakan tempat yang disembah di tempat itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kita muliakan masjid sebab apa? Sebab di situ Allah disembah. Kita muliakan Ka'bah sebab apa? Sebab di situ Allah disembah. Apa bedanya? Itu batu yang disembah oleh orang-orang kafir dengan Ka'bah yang juga batu. Hanya bentuknya beza. Kalau bentuk berhala daripada batu, bentuknya mungkin seperti manusia, tapi asalnya batu. Ka'bah itu batu juga. Apa bezanya? Bezanya Ka'bah itu kita sholat di situ bukan sembah Ka'bah, tapi Ka'bah itu arah yang Allah suruh kita menghadap, bukan sembah pada batu. Tapi orang-orang kafir ketika beribadah kepada berhala, itu diyakini batunya sebagai Tuhan. Itu perbezaannya, walaupun asal-usulnya sama-sama batu. Saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan apa yang ada di Mekah ini kan. Gunung Bukit Sofa, batu. Bukit Marwah, batu. Hajar Aswad, batu. Ka'bah, batu. Makam Ibrahim, batu. Jadi kenapa di situ inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Gunung Bukit Safa dan Marwah syiarnya Allah. Kan batu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat kamu salat, batu. Nabi mencium Hajar Aswad, batu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan. Rumah pertama dibangun di atas muka bumi yang ada di Bakkah, ini Makkah, yaitu Ka'bah maksudnya, mubarakan, diberkati, batu. Dan bukan pada zahirnya kita menilai keyakinannya. Ketika melihat Hajar Aswad, ini batu dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat Hajar Aswad, Nabi cium ini batu. Melihat kepada Ka'bah, bukan batunya terbuat daripada batu apa, diimport daripada mana. Melihat kepada makam Ibrahim, bukan ingin tahu size 40 berapa kakinya Nabi Ibrahim. Ketika melihat naik Bukit Safa dan Marwah, itu bukan ingin melihat bagaimana bentuk bukitnya, melainkan karena ianya mengandungi kesan sejarah orang-orang yang mulia. Jadi yang diingati itu bukan batunya, apa yang berlaku pada batu itu. Fahim tom? Bukan kalau melihat kepada makam Ibrahim mengingati orangnya, Nabi Ibrahim. Ka'bah mengingat orang yang membangunnya, mengingat zat yang suruh untuk membangun kepada bangunan itu. Wahakadha. Fahim tom? Hada berbicara tentang pergaulan. Di dalam ilmu psikologi itu dikatakan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepada perangai, sikap dan akhlak itu adalah pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, pada teman kita itu akan terpengaruh. Ima kita yang terpengaruh atau dia yang terpengaruh. Pepatah Arab mengatakan manjalas janas. Siapa orang duduk dengan seseorang, dia akan menjiwai orang itu. Atau orang itu menjiwai dirinya. Bercakap kalau dia selalu bergaul dengan orang yang yang suka tengok naik turunnya saham. Maka hari-hari cakap pasal saham. 40 hari dia expert dalam saham. Kalau dia bergaul dengan orang yang suka bola sepak, 40 hari dia boleh tahu siapa yang akan bertanding bulan ini, bulan depan. Kemudian siapa yang akan join dan kelompok ini, kelompok itu. Siapa yang akan terlibat, berapa dia punya gaji per minggu, per bulan. Nanti itu pelatih itu disewa oleh negara fulan dengan sekian juta dolar. Ada boleh tahu semua dia. Apa sebabnya? Pergaulan. Sama juga kalau bergaul dengan orang-orang kafir. Bergaul dengan orang tidak beriman kepada Allah, khawatir terpengaruh, terbawa. Emang kita yang terpengaruh ataupun kita berjaya mempengaruhi. Kalau kita tidak boleh mempengaruhi, jangan kita terpengaruh. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda tentang penyakit perangai yang menular. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Katanya,
Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang ini akan berada pada perangai temannya. Maka dengan siapa dia berteman, dia akan terpengaruh dengannya. Hendaklah dia memilih dengan siapa dia berteman. Oleh karena lingkungan Nabi Ibrahim, waktu itu ramai daripada mereka orang-orang menyembah kepada berhala, falamma tazalahum, maka Ibrahim menjauhkan diri. Ibrahim mengucilkan diri. Ibrahim beruzlah dari mereka untuk tidak terpengaruh. Oleh sebab itu kita kena berhati-hati di zaman kita sekarang ini dengan penyakit menular, bukan COVID, tapi penyakit perangai. Perhatikan kita punya anak-anak dengan siapa mereka bergaul. Dengan siapa mereka bersahabat. Perhatikan kata-kata mereka yang keluar daripada mulutnya ketika kita berbual dengan mereka itu. Kata-kata yang keluar daripada lisannya itu, adakah kita ajar kalimat itu atau tidak? Dengan pergaulan di sekolah, pergaulan di luar. Apalagi pergaulan dengan handphone zaman kita sekarang pun juga. Falamma tazalahum, ketika Nabi Ibrahim menjauhkan diri daripada mereka, tidak mau terpengaruh. Umaya'budun, dan menjauhkan diri pada sembahan-sembahan mereka. Wahabna lahu Ishaq. Kami anugerahkan, kami hebahkan kepada Nabi Ibrahim anak yang bernama Ishaq. Antara Ishak dengan Ismail, tentunya Ismail terlebih dahulu dilahirkan. Karena setelah kawin dengan Siti Sarah, tidak mendapatkan zuriyah. Setelah berkawin dengan Siti Hajar, baru mendapatkan zuriyah bernama Ismail. Hanya Ismail waktu itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan di kota Mekah. Sebagaimana dalam ayat yang kita semua tahu, peristiwa terbenanya kota Mekah dengan diletakkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat tersebut. Barulah kemudian setelah itu Nabi Ibrahim dianugerahkan cahaya mata dengan anak yang bernama Ishak. Yang bernama Ishak. Hanya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Ibrahim menjauhkan diri daripada orang tuanya dan lingkungannya, kerabatnya, maka kami anugerahkan anak. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan pakciknya itu bukan mudah. Pakciknya yang jaga Ibrahim, yang bela Nabi Ibrahim. Ibrahim sayang kepada pakciknya macam sayang pada ayahnya sendiri. Dan ketika itu mendapati ayahnya begitu dan dia perlu memisahkan diri karena kekufuran yang ada pada mereka, ini cabaran pada emosi, pada kasih sayang. Nabi Ibrahim itu baru diuji dengan berpisah dengan istrinya Siti Hajar ketika diletakkan di mana dengan anaknya bernama Nabi Ismail, kali ini berhadapan dengan ayahnya. Maka pada saat ujian perasaan itu dilalui oleh Nabi Ibrahim, Allah anugerahkan yang mengcover ujian perasaan tadi dengan dianugerahkan anak bernama Ishak yang ianya adalah mengobati cabaran Nabi Ibrahim pada perasaannya ketika perasaan sayangnya kepada ayahnya tercabar, dianugerahkan oleh Allah dengan anak bernama Ishak, tertumpulah kasih sayang Ibrahim itu kepada anaknya bernama Ishak. Ini balasan Allah kepada Nabi Ibrahim ketika diuji, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji seseorang dengan perasaan kecuali digantikan oleh Allah dengan yang lain. Dan orang kalau diuji emosinya itu bukan mudah. Orang kalau kehilangan orang tersayang itu bukan mudah. Walihada kata dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang ibu mengatakan kepada malaikat yang mencabut nyawa anak seseorang. Allah berfirman kepada malaikat, "Adakah kamu cabut nyawa buah hati hambaku?" Katanya begitu. Adakah kamu ambil nyawa buah hati hambaku? Yani kalau anak meninggal dunia,
digambarkan oleh Allah anak itu buah hati kepada ibunya dan juga ayahnya. Kamu ambil ke buah hatinya. Kalimat buah hati itu kan bukan mudah kalimat itu, yakni hatinya, buah hatinya. Yakni ingin menunjukkan betapa berharganya anak itu pada perasaan orang tua. Adakah kamu ambil nyawa anak buah hatiku? Buah hatinya, katanya, betul ya Rabb, betul ya Allah. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Mereka kembali kepada engkau dan redha. Katanya, bangunkan untuk hambaku rumah di surga namanya Baitul Hamdi, rumah kepujian. Sebab dia memuji kepada Allah karena diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dan redha dengan dugaan tersebut. Oleh hadza Nabi pernah berdoa, ya Allah, hadza qasami fima amlik fala tuhasibni fima la amlik. Ya Allah, inilah cara aku mengagihkan hak kepada istri-istrinya, dibagi sama rata. Itu yang aku mampu. Tapi jangan kau hukum kepada aku yang tak mampu untuk mengagihkan. Maksudnya di sini tidak mampu mengagihkan perasaan antara istri-istrinya. Perasaan ini bukan boleh kita create, tapi dia yang lebih mengawal, dia yang ada muncul sendiri, bukan kita buat. Kadang-kadang perasaan kasih sayang cinta kepada anak itu kan antara anak pertama dengan kedua, ketiga, kadang-kadang orang tua beza satu dengan yang lain. Bukan dia yang nak, tapi dah dikawal oleh perasaan. Padahal ini orang tua tidak boleh untuk menampakkan perbezaan dalam mengungkapkan kasih sayang kepada anak-anaknya di hadapan yang lain. Walaupun dia tak boleh tipu dirinya kecenderungannya kepada salah seorang daripada mereka. Yang bagian dalam ini kita tak boleh nak kawal. Tapi jangan tunjuk. Walaupun sukar tak tunjuk. Yang berlaku kepada Nabi Yakub sehingga menimbulkan permasalahan antara adik-beradik adalah kecenderungan kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan Benyamin. Sehingga menimbulkan kecemburuan pada anak-anak yang lainnya. Wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba. Kami anugerahkan, kami hebahkan kepada Nabi Ibrahim anak bernama Ishaq, adik kepada Ismail, wa Yaqub, yakni anak kepada Ishaq. Wa kullan ja'alna nabiyya, masing-masing kami jadikan nabi. Termasuk di sini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. 4 keturunan semuanya nabi. Oleh hadza kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Katanya Yusuf bin Ishaq bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, anak kepada orang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia. 4 keturunan, semuanya daripada kalangan para anbiya. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Kami hebahkan, yakni kami hadiahkan, kami berikan kepada mereka. Siapa mereka? Ibrahim, Ishaq dan Yaqub dan keturunannya daripada para nabi. Min rahmatina, kami berikan kepada mereka daripada rahmat kami, yakni dengan diangkat mereka menjadi nabi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya, dan kami jadikan untuk mereka nabi-nabi tadi lisana sidqin. Lisana sidqin, kepujian. Ats-tsana'ul hasan. Pada kalimat ini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang memuji orang. Dan hikmah serta kesan daripada pujian kepada orang. Bolehkah orang puji orang lain? Kalau tidak boleh, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ayat ini dan kami jadikan untuk mereka nabi-nabi tadi itu lisana sidqin. Pujian-pujian kepada mereka. Setelah mereka wafat dipuji. Diingati oleh
generasi setelahnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Ceritakan, sebutkan, ingatilah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah mati di antara kamu. Dan janganlah kamu menyebutkan keburukan mereka. Orang sudah mati jangan diceritakan keburukannya. Hatta memang dia orang punya perangainya jahat, tak baik. Karena kamu akan menyakiti orang yang hidup dengan kamu menceritakan keburukan orang yang mati. Orang sudah mati kita ceritakan ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Yang hidup keluarganya mungkin orang baik. Mungkin yang tak setuju dengan perbuatan yang mati tadi. Tapi karena yang hidup itu family-nya, mungkin anaknya, mungkin ayahnya, mungkin istrinya, mungkin suaminya, kan akan tergores perasaannya itu. Kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah, Nabi bersabda, nanti akan datang kepada kamu Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah. Dia ada kecenderungan untuk masuk Islam. Kalau kamu melihat kepada dia, kamu jangan sakiti dia dengan menyebutkan keburukan bapaknya. Siapa bapaknya Abu Jahal? Iya, Abu Jahal sudah mati, sudah mati. Siapa dia? Orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah SAW. Anaknya ketika masuk Islam, Nabi larang orang itu menyebutkan keburukan Abu Jahal di hadapan anaknya. Sebab walaupun bapaknya memang jahat, tapi menceritakan keburukannya di hadapan anaknya, itu menyakiti perasaan anaknya. Macam manapun juga dia anak. Oleh sebab itu jangan Nabi bersabda, kamu jangan ceritakan keburukan orang mati, karena itu kamu akan menyakiti perasaan orang yang hidup. Yang perlu disebutkan adalah kebaikannya. Kalau tidak ada, keep silent. Jangan menceritakan keburukan orang yang boleh menyakiti orang lain. Nah, ada masalah puji memuji, ya, puji memuji. Hanya ada adab di dalam memuji kepada orang. Yang pertama, orang memuji orang lain, biarlah kepujian itu apa yang dipuji memang ada pada orang itu. Yang kedua, kepujian kepada orang itu memang layak untuk kita memujinya. Jangan dipuji orang karena perbuatan yang jahatnya, perbuatan fasiknya. Yang ketiga, pastikan orang yang dipuji itu tidak sombong dan takabur atau dia riak. Sehingga dengan begitu dia akan tergelincir dengan dosa karena pujian kita kepada dia. Yang keempat, orang yang memuji karena mesti ikhlas. Jangan puji orang nakkan sesuatu di sebaliknya. Yang ramai zaman kita sekarang puji memuji nakkan sesuatu. Dan yang kelima adalah kepujian kepada orang yang dipuji itu adalah untuk meneladani, menghayati sifat-sifat yang terpuji kepadanya untuk kita dapat mengambil ibrah. Itu kenapa dibenarkan memuji kepada orang. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji pun dalam Qur'annya banyak daripada hamba-hambanya. Fil hadis dikatakan kalau ada orang memuji kepada kamu dengan kepujian yang tak betul, ambil debu dan lempar kepada mukanya. Kalau puji dengan kepujian yang tak ada. Contohnya ada orang kedekut lalu dipuji, orang ini pemurah, dia kata la haula kata. Kepujian yang tak ada kepada orang itu. Katanya orang yang dipuji, kalau orang itu tidak layak untuk dipuji, faka'annama dzubiha bighairi sikin, kata Nabi SAW. Umpama orang itu dipuji tanpa umpama orang itu disembelih tanpa pisau. La haula wala quwwata. Macam mana disembelih tanpa pisau? Oleh hada puji memuji ada adabnya, ya. Nah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li an amtadihaka." Rasulullah, mohon izin saya nak puji Tuan.
Katanya, qul la yafdudullahu faka. Puji aku. Aku doakan semoga Allah menjaga mulut kamu. Kata Nabi SAW. Yang berkata itu Abbas bin Abdul Muttalib, bapak saudara Nabi. Katanya, ya Rasulullah, izinkan aku puji engkau. Pak Cik puji anak saudara. Dalam Mustadrak Imam Al-Hakim dan Imam Tabrani. Dalam Mu'jam. Baru dipuji. Dalam hal ini Nabi mendengarkan pujian. Tapi tidak takabur. Kepujian itu memang betul ada. Yang memuji ikhlas. Dan tujuan kepujian itu untuk menjadi ibrah bagi yang lainnya. Maka dipuji. Maka hingga hari ini kita dapatkan pujian itu ada dalam kitab-kitab hadis. Ada berkenaan kenapa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada 3 orang nabi tadi kepujian. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami jadikan untuk mereka bertiga, nabi tadi Ibrahim, Ishak dan juga Yakub, kepujian untuk mereka. Ibrahim dipuji, Ishak dipuji, Yakub pun dipuji. Wadhkur fil kitab Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ingatilah wahai Rasulullah Muhammad dalam kitab, dalam wahyu tentang kisah Nabi Musa. Innahu kana mukhlasan. Sesungguhnya Nabi Musa itu mukhlas. Dalam bacaan yang lain mukhlis. Ada mukhlis, ada mukhlas. Wa kana rasulan nabiyya. Dan Nabi Musa itu adalah rasul dan nabi. Apa mukhlis, apa mukhlas. Apa rasul, apa nabi. Mukhlis, orang yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ifradul qasdi ilallah. Ikhlas menunggalkan maksud dalam ibadah untuk Allah sahaja. Itu ikhlas. Kalau diiringi dengan maksud kepada yang lain, namanya riya, bukan ikhlas. Kalau mukhlas, maksudnya terpilih. Jadi Nabi Musa ini mukhlis, Nabi Musa juga mukhlas. Mukhlis pada ibadahnya, mukhlas terpilih daripada sekian ramai para anbiya untuk menjadi ulul azmi. Apakah ulul azmi? Nabi yang penyabar. Siapa mereka? Ada 5. Yang lain tak sabar kah? Sabar juga, tak ada nabi tak sabar. Semua nabi sabar, cuma yang paling tinggi sabarnya ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad SAW. Mereka digelari ulul azmi karena mendapati cabaran dan tantangan yang berat daripada kaumnya, namun mereka sabar. Innahu kana mukhlasan, Nabi Musa itu adalah terpilih, dalam bacaan yang lain mukhlisan, wa kana rasulan nabiyya, dan Nabi Musa itu rasul dan nabi. Apa itu rasul, apa itu nabi? Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Atau seseorang yang meneruskan ajaran nabi sebelumnya. Itu nabi. Tidak membawa ajaran yang baru. Kalau Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah dengan ajaran yang baru. Untuk disampaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi Musa itu Nabi, Nabi Musa juga Rasul. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Kami seru kepada Nabi Musa. مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. Di samping gunung Tur. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Dan kami dekatkan Nabi Musa najiyya untuk bermunajat. Nabi Musa ini berjalan dengan istrinya, nampak ada macam cahaya, macam api. Maka dia mengatakan kepada istrinya, kamu tunggu sini. Aku nak pergi ke sana untuk ambil api. Untuk dimanfaatkan api itu. Mungkin untuk dia menghangatkan, atau untuk memasak, atau nak perlu sesuatu dengan api tersebut. Maka
Diperintahkan kepada istrinya untuk tinggal dan beliau sendiri yang pergi. Sampai di sana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu." Disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu, oleh sebab itu dikatakan dalam Al-Quran, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah bercakap langsung dengan Nabi Musa tanpa hijab. Di saat dipanggil oleh Allah, "Annadainahu," kami panggil ia, Nabi Musa, Janib Turil Aiman, di Gunung Tur, bahagian sebelah kanan atau sebelah barat, wa qarrabnahu, dan kami dekatkan ia, Nabi Musa, najiyya, untuk bermunajat. Apa najiyya itu? Najiyya itu cakap senyap-senyap. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hai orang-orang beriman, kalau kamu mau bercakap senyap-senyap dengan Rasul, maka sebelum kamu bercakap, sebelum jumpa, untuk private, untuk cakap, kamu sedekah dulu. Dahulu orang itu kalau nak jumpa dengan Nabi private, kena sedekah dulu, baru jumpa Nabi SAW. Waktu itu yang hanya melakukan seorang saja, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedekah, jumpa Nabi SAW. Setelah itu ayat itu dimansuh. Hukumnya dimansuh, ayatnya kekal. Sampai sekarang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena waktu itu ingin menggalakkan orang itu bersedekah. Sehingga tak boleh jumpa dengan Nabi SAW kecuali sedekah terlebih dahulu. Supaya bantu orang terlebih dahulu. Baru jumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Paham tak? Sekarang ada orang buat macam tu. Ada kalimat munajah. Dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Allah SWT. La ilaha illallah. Apa itu suratnya? Ma yata'allaq bil najwa. La مش هذا الآية. لا قبله. La qabluhu. La ilaha illallah. Dah tua lupa banyak. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak ada percakapan senyap-senyap 3 orang, kecuali yang keempat adalah Allah. Kalau 5 orang senyap-senyap bercakap, yang keenam adalah Allah. Kalimat najwa, di sini orang yang bercakap secara senyap-senyap. Di sini ada adab yang kita diajarkan untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa dekat dengan Allah ketika bermunajat, sehingga kita tidak perlu untuk mengeluarkan suara dengan tujuan untuk memperdengarkan kepada Allah Subhanahu wa taala seruan dan panggilan atau doa kita. Walaupun bukan bermakna dengan munajat, kalau begitu ya kita cakap dalam hati saja. Tidak juga, kita perlu untuk bercakap dengan lisan walaupun dengan perlahan-lahan. Bukan karena Allah itu dengan suara itu boleh dengar. Kalau tidak, tak boleh dengar. Karena hakikatnya apa yang ada dalam hati pun juga Allah boleh tahu. Walihada kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah Tuhan ini jauh sehingga aku panggil, atau dekat sehingga aku berbisik?" Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Rasulullah Muhammad, kalau orang bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku ini dekat. yakni kalau berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajah.
Oleh sebab itu dikatakan doa munajat. Jadi perlu angkat suara atau tidak? Angkat suara atau tidak bergantung kepada keadaan kita waktu itu. Kalau angkat suara tujuannya untuk memperdengarkan Tuhan, dalam hati dia boleh tahu. Kalau nak suara kecil-kecil, takkan suara dalam hati tahu, apalagi suara yang dalam diungkapkan oleh lisan. Adabnya bermunajat itu untuk tidak kita mengangkat suara bila tidak diperlukan. Tapi kalau ada orang berdoa, yang lain ingin mengaminkan, angkatlah suara itu. Nanti orang nak amin apa dibaca doanya itu kan. Coba dalam kunut ya kan. Salat subuh imamnya bila nak amin itu makmum. Kenapa dalam mazhab Syafi'i bila sampai doa kunut Allahumma hdina fi man hadait sampai kepada waqina syarra ma qadait, baru sampai itu dianjurkan untuk diam. Maksudnya bukan diam, senyap-senyap, dibaca perlahan-lahan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait. Itu bukan doa. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bahagian itu dibaca yang awal dibaca keras karena ada kaitan dengan diaminkan oleh makmum. Paham? Hada berkenaan dengan munajat. Tujuan daripada munajat adalah bukan masalah suara rendah atau keras. Yang intinya merasa dekat dengan Allah. Itu yang utama pada munajat. Wa qarrabnahu najiyya. Kami dekatkan Nabi Musa itu najiyya untuk bermunajat dengan aku, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini diajarkan bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istisyarul qurbi minallah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Waktu sudah sampai kepada pukul 10 lebih. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahaskan tentang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu dengan dianugerahkan Nabi Harun. Tadi Allah ceritakan tentang anugerah kepada Ibrahim anak. Sekarang Allah ceritakan tentang anugerah Allah kepada Nabi Musa, teman. Jadi teman itu nikmat, anak pun juga nikmat dari Allah, bergantung kepada kita bagaimana menyikapi anak dan bagaimana menyikapi teman. Bagaimana menyikapi anak, bagaimana menyikapi teman, kita tunggu pertemuan yang akan datang insyaAllah dalam keadaan sehat wal afiah. Dapat kita teruskan kajian penghayatan Al-Quranul Karim dalam surat Maryam. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang ahli Quran, yang paham isi kandungan Quran, penghayatan kepada Quran, dianugerahkan oleh Allah ilmu laduni yang kita tak belajar. Dalam hati kita dianugerahkan ilmu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala akan Al-Quranul Karim, sehingga Quran menjadi teman sejati kepada kita di dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan hidup, dalam keadaan naza' dan juga di barzakh. Amin Allahumma amin.